Nama Adrian Wibowo belakangan mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Pemain muda yang berkarir di Los Angeles FC LAFC, salah satu klub Major League Soccer MLS di Amerika Serikat, disebut-sebut akan menjadi amunisi baru bagi timnas Indonesia. Namun, kabar terbaru dari manajer timnas Indonesia, Sumarji, membuat para pendukung Garuda harus bersabar lebih lama. Adrian dipastikan belum bisa tampil pada laga FIFA Match di September tahun 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Sumarji saat ditemui awak media di sela-sela sesi latihan Timnas Indonesia, Kamis 4 September tahun 2025. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa sang pemain belum dapat diturunkan karena kendala administratif. Adrian belum, ujarnya singkat, namun jelas menutup kemungkinan Adrian masuk dalam daftar susunan pemain pada laga melawan Taiwan maupun Lebanon. Pernyataan ini segera menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa pemain yang sudah lama dihubungkan dengan Indonesia, bahkan disebut sebagai calon penyerang masa depan Garuda, tidak bisa segera tampil? Apa sebenarnya kendala yang dihadapi? Menurut penjelasan Sumarji, persoalan utama bukan terletak pada restu federasi atau legalitas FIFA, melainkan dokumen kewarganegaraan. Adrian memiliki garis keturunan Indonesia melalui salah satu orang tuanya yang berstatus warga negara Indonesia Wiani. Dengan dasar itu, seharusnya Adrian bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa harus melalui jalur naturalisasi panjang seperti beberapa pemain diaspora lain. Kasus ini mirip dengan yang dialami Ilken Baget. Ilken, yang lahir di Thailand dan tumbuh besar di Inggris, dapat memperkuat Garuda karena sang ibu merupakan Wiani. Jalur ini membuatnya tidak perlu melewati proses politik yang melibatkan persetujuan DPR RI dan Presiden, sebagaimana dialami pemain lain seperti Jordi Amat atau Shane Patinama. Namun, bukan berarti proses ini tanpa hambatan. Dalam kasus Adrian, hambatannya terletak pada dokumen paspor. Prosesnya mirip Ilken karena orang tuanya masih Wiani. Akan tetapi, paspornya kemungkinan sudah kedaluarsa. Jadi, yang dilakukan sekarang adalah mengaktifkan kembali paspor Wiani itu terlebih dahulu. Setelah itu, otomatis ia bisa kembali diakui sebagai warga negara Indonesia, jelas Sumarji. Artinya, status Adrian sebenarnya sudah kuat sebagai Wiani keturunan, hanya saja ia butuh perpanjangan dokumen resmi agar bisa didaftarkan ke FIFA. Tanpa paspor yang aktif, ia tidak bisa turun dalam laga internasional, baik di ajang resmi maupun uji coba. Kondisi Adrian berbanding terbalik dengan dua pemain lain, Moro Zildstra dan Miliano Jonathans. Kedua pemain keturunan ini sudah merampungkan seluruh proses naturalisasi mereka dan kini berstatus Wiani penuh. Keduanya bahkan sudah bisa diturunkan pada laga FIFA Match di menghadapi Taiwan dan Lebanon. Moro dikenal sebagai gelandang bertahan dengan fisik kuat dan kemampuan membaca permainan yang baik, sementara Miliano punya fleksibilitas di sektor sayap dan gelandang serang. Keduanya diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan di lini tengah dan lini depan, sektor yang selama ini kerap menjadi sorotan karena inkonsistensi. Absennya Adrian memang menjadi kehilangan tersendiri, namun kehadiran Moro dan Miliano setidaknya memberi harapan bahwa timnas tidak kekurangan amunisi baru. Meski belum bisa dimainkan, nama Adrian tetap masuk radar pemantauan pelatih dan federasi. Usianya yang masih muda dianggap sebagai investasi jangka panjang. Adrian berkarir di MLS, salah satu liga profesional terkemuka di dunia yang dikenal ketat dalam hal fisik, kecepatan, dan taktik modern. Pengalaman bermain di level itu diyakini bisa menambah kualitas jika suatu saat ia benar-benar mengenakan jersey Garuda. Publik Indonesia tentu saja berharap proses administratif terkait paspor bisa segera selesai. Pasalnya, posisi lini depan masih dianggap sebagai titik lemah. Dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk Piala AFF U23 2025 dan laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026, kritik tajam diarahkan pada ketidakmampuan lini serang menyelesaikan peluang. Adrian diharapkan bisa menambah variasi serangan, terlebih karena ia terbiasa berposisi sebagai striker murni di LAFC. Namun semua itu masih harus ditunda sampai dokumen resminya beres.
Di sisi lain, Sumarji menegaskan bahwa fokus tim saat ini adalah memaksimalkan pemain yang ada. Sebanyak 24 pemain sudah berkumpul di Surabaya dan semuanya memenuhi syarat regulasi untuk bermain. Meski demikian, siapa yang akan masuk ke susunan starting 11 tetap menjadi keputusan penuh pelatih Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yang sebagai nakoda timnas senior. Nanti akan kita lihat pada saat official training. Karena berkaitan dengan siapa yang akan di-line-up-kan, tentu belum sekarang. Besok baru keluar, kata Sumarji. Laga FIFA McD September tahun 2025 yang bertajuk Garuda Championship Series ini menjadi momentum penting. Bukan sekadar laga persahabatan, tetapi simulasi menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Oktober mendatang, Indonesia akan melawan dua tim kuat, Arab Saudi dan Irak. Melawan Taiwan dan Lebanon di Surabaya adalah ujian awal untuk mengukur kesiapan taktik, kekompakan, serta mental para pemain. Hasil pertandingan juga berpengaruh pada peringkat FIFA Indonesia, yang nantinya akan menentukan posisi dalam undian turnamen internasional. Kasus Adrian membuka kembali diskusi panjang tentang strategi PSSI dalam mengelola pemain keturunan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan naturalisasi menjadi bagian dari strategi besar meningkatkan daya saing timnas. Beberapa nama sukses memperkuat Garuda, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shin Patinama, Enver Jenner, hingga Rafael Struijk. Namun, tiap kasus naturalisasi memiliki tantangan berbeda. Ada yang cepat selesai karena dokumen lengkap, ada pula yang tertunda karena masalah administrasi. Adrian termasuk kategori terakhir. Meski jalurnya seharusnya sederhana, faktanya keterlambatan perpanjangan paspor membuatnya belum bisa bermain. Bagi sebagian pengamat, hal ini menjadi pelajaran penting bahwa proses naturalisasi atau pengakuan kewarganegaraan bukan hanya soal kualitas pemain, melainkan juga kemampuan federasi mengantisipasi hambatan administratif. Meski publik kecewa Adrian belum bisa tampil, Sumarji meminta supporter untuk tetap tenang. Ia menekankan bahwa timnas saat ini sudah cukup solid. Kehadiran pemain keturunan memang menambah opsi, tetapi pondasi kekuatan Garuda tetap berada pada pemain-pemain lokal yang sudah teruji di Liga Pertama. Yang penting kita maksimalkan yang ada dulu. Adrian masih dalam proses, nanti kalau sudah selesai tentu akan menambah kekuatan. Tapi sekarang kita fokus pada laga melawan Taiwan dan Lebanon, kata Sumarji menutup pernyataan. Bagi para pendukung timnas, kabar ini mungkin mengecewakan. Namun di balik itu ada harapan besar, bahwa suatu hari nanti, ketika dokumen resminya sudah beres, publik akan menyaksikan Adrian berlari dengan jersey merah putih, mencetak gol, dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan Garuda. Dengan demikian, absennya Adrian Wibowo dalam FIFA McD September tahun 2025 bukanlah akhir cerita. Justru ini menjadi awal dari babak baru perjalanannya bersama tim nasional. Sementara itu, timnas tetap harus melanjutkan persiapan menghadapi laga-laga penting karena agenda kualifikasi Piala Dunia sudah menunggu di depan mata. FIFA McD kali ini akan menjadi barometer sejauh mana Garuda siap bersaing di level Asia. Dan meski tanpa Adrian, publik tetap menaruh ekspektasi tinggi bahwa tim ini bisa memberi kebanggaan bagi bangsa.